Lalu seperti apa kemudian respon dari salah satu penerima manfaat makan bergizi gratis atau MBG ini yang sudah dimulai ya di 190 titik di 26 provinsi. Kita akan langsung tanyakan karena narasumber kami yang sudah bergabung di dialog pada sore ini dengan yang pertama kita sapa dulu Bapak Ignatius Julius Dwi Kristanto selaku Kepala Sekolah SDN Slipi 15 Jakarta. Dan juga sudah bergabung sambungan daring dengan Kang Ujang Komarudin, Jubir Kantor Komunikasi Presiden PCO. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat sehat semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Herano, Pak Julius. Baik, saya ke Pak Julius terlebih dahulu. Pak Julius, tentu tadi sudah mendengarkan juga kami bersama ya di paket berita sebelumnya ada penilaian masing-masing makanan dari anak-anak, mereview begitu ya. Kalau dari SDN 15 seperti apa evaluasinya sejauh ini? Ya, sejauh ini kami SD Slipi 15 sudah berjalan lama. Jadi sudah sejak tanggal 18 November kemarin kita sudah makan gizi gratis ini dan sampai saat ini, Mas. Jadi evaluasinya anak-anak cukup antusias lah dengan menu-menu yang bervariatif ya. Karena hampir setiap hari menunya selalu berganti. Kalau bisa diceritakan apa menunya hari ini? Di hari pertama ini di SDN 15 Slipi, Pak Julius. Di hari ini tadi menunya nasi, kemudian buah jeruk, kemudian ada ayam, ayam teriyaki, kemudian ada tahu, ada tahu dan sayur tumis kacang panjang. Apa komentar anak-anak siswa tadi Pak di MBG ini? Apakah mereka tertarik dengan menu ini? Ya, anak-anak menarik ya, menarik menu hari ini rata-rata hampir semuanya habis hari ini. Bahkan ada yang tidak masuk, jadi mereka nambah. Nambahnya bagaimana Pak? Kurang porsinya 10.000 ini? Atau bagaimana? Bukan. Jadi satu kelas itu ada 30 anak dan ada yang tidak masuk, 2 misalnya. Itu, nah, jadi ada anak yang pengen nambah lagi ya, kita persilakan. Yang 2 tadi kita berikan untuk anak yang kira-kira porsi makannya kurang. Tadi Anda belum menyebutkan susu, tidak. Pak Julius, apakah susu tidak ada hari ini? Untuk di hari pertama? Ya, untuk hari pertama ini tidak ada, tapi 2 bulan kemarin dari 18 November kemarin sampai dengan 20 Desember kemarin menu susunya ada. Hari ini menu susunya tidak ada. Ini bagaimana kemudian langkah Anda? Apakah Anda mempertanyakan ini ke SPPG, dapur umum? Informasi tadi untuk susunya sekarang seminggu 2 atau 3 kali gitu, jadi tidak tiap hari. Tapi kalau yang kemarin dari 18 November sampai 20 Desember kemarin hampir setiap hari menu susunya ada. Baik, kemudian bagaimana Pak dengan, ya silakan. Anak-anak sempat bertanya juga tadi, tapi kita sampaikan tadi, susunya nanti tidak tiap hari. Gitu. Artinya akan ada susu begitu Pak yang akan datang di hari lain begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ada tidak data yang Anda himpun Pak, anak-anak yang alergi terhadap makanan tertentu? Ada berapa siswa hari ini di SDN 15? Di SD 15 kebetulan tidak ada alergi, kemarin sempat didata untuk alergi ikan biasanya, alergi ayam tidak ada, hanya ada 1 anak yang tidak makan nasi ya, memang dari kecil tidak makan nasi, dari orang tuanya disampaikan dan kita sampaikan ke dapur dan dari pihak dapur nasinya diganti menu dengan kentang, hampir setiap hari juga menunya berbeda, kentang. Jadi pengganti nasinya adalah kentang. Artinya sekolah sudah menilai cukup gizi Pak? Rp10.000 hari ini menunya? Cukup. Baik, bisa diceritakan juga Pak, bagaimana kemudian alurnya Pak? Dapurnya dari mana, jam berapa datang ke sekolah, jam berapa sekolah menerima makanan tersebut, Pak Julius? Ya. Dapurnya dari Kodam di Slipi, kurang lebih radius 700 meter lah, tidak jauh dari sekolah kami. Jadi makanan itu di sekolah kami itu dibagi menjadi dua pengiriman. Pengiriman pertama itu rentang jam 7, kemudian nanti pengiriman kedua itu sekitar jam 8 untuk yang kelas tinggi. Jadi yang pertama itu pengiriman sebanyak 200, kemudian yang kedua nanti sisanya kurang lebih 180 untuk sesi yang kedua. Baik, edukasi tentu penting Pak disampaikan ke anak-anak begitu ya, habis makan bersama tentunya harus ada langkah berikutnya, sampah begitu ya. Apakah ada penerapan khusus bagi anak-anak himbauan setelah memakan MBG ini, makan bergizi gratis, apakah ada langkah berikutnya diterapkan? Ya, kebetulan untuk sampah hampir tidak ada, Mas. Jadi di kami, kecuali kemarin aja karena susu ya, susu itu sampahnya kan hanya itu, untuk sampah-sampah sisa makanan hampir tidak ada. Ya, jadi hampir tidak ada. Kemudian
Kalau untuk sampah-sampah yang lain sih hampir zero lah di kami. Tidak ada, paling kulit buah aja. Nah, kulit buah itu kemarin kita coba untuk ke guru-guru untuk membuat menjadi pupuk kompos. Esok hari sudah ada kepastian Pak, akan dapat menu apa saja, kemudian apakah ada susu atau tidak, Pak Julius? Untuk menu besok kita belum dapat untuk hari ini, ya. Apakah ada susu atau tidak untuk esok hari? Oke. Jadi biasanya kita tidak dapat menu. Jadi menunya dari pihak dapur, kita tinggal terima aja gitu. Baik, silakan Kang Ujang sama Kang Ujang, bagaimana kemudian evaluasi dari pemerintah sejumlah titik ini dilakukan MBG, apa yang kemudian menjadi perhatian pemerintah, Kang Ujang? Alhamdulillah, Bang Heranov ya, Pak Julius, bahwa program prioritas Pak Presiden sudah berjalan dengan baik. Kami tadi ke titik-titik tertentu, alhamdulillah semuanya lancar dan antusias dari anak-anak sekolah begitu genggam gempita ya, begitu menyenangkan. Mereka bersaksi bahwa program ini mereka mendukung. Bahkan sangat clear dan sangat jelas, bukan hanya pihak sekolah yang antusias, tetapi juga warga masyarakat sekitar gitu. Ibu-ibu, ya emak-emak menyaksikan bagaimana hari pertama ya kick off makan bergizi gratis ini disambut oleh banyak kalangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, tentu yang menjadi perhatian ke depan adalah ini program bertahap ya, program yang gradual. Dan di Januari ini kan memang targetnya hingga Februari itu 3 juta ya penerima manfaat. Dan memang Pak Presiden fokus di akhir 2025 nanti, di Desember 2025 targetnya 15 juta hingga 20 juta penerima manfaat. Oleh karena itu ketika hari ini hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Pak Prabowo mampu ya merealisasikan janji kampanyenya, yaitu memberi makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Lalu juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Dan dalam konteks ini tentu sekali lagi minta dukungan dan doa restu agar betul-betul ke depan semuanya berjalan dengan lancar, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Karena bagaimanapun tantangannya besar ya, banyak, tetapi dengan gotong royong, dengan kerja bersama, bahkan ibu-ibu yang masak itu di dapur-dapur itu, lalu juga dengan pihak sekolah juga yang ramah, ibu bapak guru, lalu juga pihak TNI, lalu juga pengamanan dari kepolisian, itu juga semuanya menyambut baik program ini. Jadi alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Ya, Anda respon juga Kang Ujang, tadi disampaikan Pak Julius tidak ada susu di SDN 15 LIPI. Apa yang kemudian menjadi respon pemerintah terkait hal ini? Apakah tidak merata? Setiap sekolah tidak mendapat susu? Pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala BGN ya, bahwa memang soal susu itu kan ada di sentra-sentra penghasil susu perah, itu akan diprioritaskan. Yang kedua juga kan ada menu substitusi, artinya pengganti, itu bisa diganti dengan daun kelor ataupun buah-buahan, dan itu sudah tercukupi, sudah ada di masing-masing menu yang diterima oleh anak-anak didik kita. Lalu juga yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa memang di beberapa tempat tadi Pak Julius katakan, termasuk di Depok, di SDN Cilangkap 5 dan 3, itu memang susunya yang disampaikan oleh pihak SPPG itu adalah seminggu 2 kali. Dan itu tidak ada masalah, semuanya ada sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan, dan alhamdulillah semua menu sudah sesuai dengan standar yang sudah digariskan, yang ditetapkan oleh BGN. Artinya sudah ada kalorinya sudah mencukupi 600 hingga 700 kalori seperti itu. Baik, benar begitu Pak Julius, Anda diberikan informasi ada menu pengganti selain susu seperti daun kelor tadi seperti disampaikan oleh Kang Ujang. Ini sekolah sudah melakukan hal ini? Ini yang disampaikan dulu oleh Kepala Bagian, artinya ada buah-buahan juga sudah cukup begitu. Bukan berarti harus daun kelor, bukan begitu. Bagaimana Pak Julius merespon hal ini? Dari kami, dari pihak sekolah memang sudah ada informasi seperti itu untuk pengganti. Nah, untuk masalah takaran gizinya pihak BGN mungkin lebih paham. Jadi kami pihak sekolah hanya menerima, kemudian melihat jumlah kalorinya mungkin bagi anak-anak kami di SD mungkin sudah cukup. Tapi kalau dari anak-anak sendiri Pak, ini sudah menyukai, belum semuanya suka dengan makanan yang disajikan hari ini? Karena kalau kita berbicara soal menu gizi yang cukup itu, banyak anak-anak yang tidak suka sayur. Ini bagaimana kemudian anak-anak di sekolah Anda bisa
memahami hal ini soal cukup gizi? Ya, di sekolah kami memang bertahap, Mas. Jadi Oke. memang awalnya anak-anak dulu waktu awal-awal di bulan November itu memang banyak yang tidak suka sayur ya, karena sudah rutin setiap hari diberikan, kemudian kita berikan edukasi kepada mereka dari guru masing-masing. Puji syukur pada saat ini hampir rata-rata anak sudah menggemari lah, apa namanya, sayur. Mhm, mhm. Jadi sudah suka. Baik, Kang Ujang, bagaimana kemudian Anda bisa merespon hal ini juga? Bagaimana kemudian pemerintah bisa concern terhadap anak-anak yang tidak suka sayur? Ya, ini kan pendidikan juga bagi anak-anak didik kita ya. Kebetulan saya juga dosen gitu, banyak mendidik gitu, mahasiswa dan sebagainya. Agar memang bahkan paman saya juga kepala sekolah gitu, mantan kepala sekolah. Artinya mendidik anak-anak untuk senang sayur, karena bagaimanapun kandungannya kan ada seratnya. Jadi ini sebenarnya momentum juga banyak belajar dari program makan bergizi gratis ini. Artinya banyak hal yang harus kita dapatkan yang positif dari Bapak Presiden ya, yang disampaikan kepada anak-anak Indonesia. Oke. Di situ bukan hanya soal untuk menghilangkan malnutrisi, lalu juga bukan soal apa namanya program ini harus berjalan baik dan lain sebagainya, tetapi juga ada bagaimana membangun ekosistem, menumbuhkan ekonomi di daerah-daerah. Jadi ini kan ada mitra-mitra juga yang bekerja sama dengan program ini, sehingga betul-betul kami berharap gitu ya, makanannya bergizi, lalu programnya juga sukses, di saat yang sama juga tadi mendongkrak ekonomi ya, di masyarakat sekitar maupun di masyarakat di daerah, di desa-desa begitu. Baik, saya kembali ke Pak Julius. Pak Julius, Anda diberikan tidak pemahaman soal transparansi, dari mana vendor ditunjuk, kemudian catering yang disajikan. Karena kalau bicara soal makanan, ini tidak main-main, Pak. Ada potensi racunan di sini. Apakah sekolah sudah paham bagaimana kemudian pemerintah memberikan gambaran ini? Ya, untuk sampai saat ini kita tidak mendapat gambaran itu, Mas. Jadi dari pihak dapur hanya komunikasi aja untuk menunya aja sih. Kalau untuk masalah yang itu mungkin bukan di ranah kami ya. Tapi Anda Yang jelas, jadi yang jelas di kami di pihak sekolah gitu kita hanya menerima, kemudian kita cek makanannya, kemudian kita bagikan pagi hari. Baik, yang jelas BGN sudah memberikan edukasi juga begitu ya Pak ya ke sekolah, bagaimana kemudian jaminan gizinya. Pak Ujang, bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan ini juga? Bagaimana kemudian transparansi pemerintah terhadap higienitas dari makanan dan juga catering masakannya? Dari mana? Iya, Bang Heranov. Ada di SPPG itu ada 3 orang yang mengurus ya. Pertama itu ketuanya atau koordinatornya, yang kedua itu ahli gizi, yang ketiga itu ada akuntan atau administratif. Nah, artinya di situ ada ahli gizi yang sudah mengecek, memastikan higienitas dari makanan itu. Jadi kebersihannya itu terjamin. Karena itu kan dilatih. Mereka dilatih 6 bulan gitu secara militan untuk memastikan dan mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Jadi kami berusaha sekuat tenaga dari pemerintah untuk memastikan menu-menu yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh anak-anak Indonesia, termasuk ibu menyusui dan ibu hamil dan anak balita, itu betul-betul higienis. Tadi ada ahli gizinya di SPPG, begitu. Tapi bisa dipastikan bahan bakunya dari mana, Kang Ujang? Karena kalau kita tadi kan katakan ini membuat perekonomian menjadi lebih bergerak begitu ya, bergairah, karena membangkitkan UMKM setempat begitu ya, Kang Ujang ya. Apakah Anda sudah bisa memberikan gambaran ke kami bahan bakunya dari mana? Apakah bisa dipastikan tidak dari korporasi besar, tapi dari UMKM setempat yang memang masih bertumbuh kembang, Kang Ujang? Saya contohkan di Depok yang saya tadi kunjungi ya, di SDN Cilangkap 5 dan 3 itu. Bagaimana dapur SPPG-nya itu ya diurus oleh yayasan, diurus oleh ibu-ibu, oleh emak-emak yang masak, bahkan masaknya dari jam 3 pagi, bayangkan. Kerja keras untuk memastikan programnya sukses. Jadi kami memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tidak usah khawatir. Kami setiap hari akan mengevaluasi program ini agar betul-betul tadi bertahap, semakin ke depan, semakin hari itu semakin bertambah penerima manfaatnya. Oleh karena itu, sekali lagi kami meminta dukungan dan doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar betul-betul program ini menjadi program unggulan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak didik di Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,
untuk memastikan mereka tumbuh dengan sehat, kuat, dan memiliki daya tangkap yang luar biasa. Nah, ujungnya adalah, visi besarnya adalah menghadirkan generasi emas 2045. di tahun 2045 begitu. Oke, ya itu selalu dinarasikan oleh setiap jubir PCO kepada kami terhadap MBG ini. Indonesia Emas 2045 begitu ya Kang Ujang. Kang Ujang, tentu kita support hal itu. Kang Ujang, kalau berbicara soal kemudian tadi Anda katakan memang UMKM setempat ini diberdayakan, apakah ada keluhan dari mereka terkait pembayarannya? Apakah ini tepat waktu atau tidak, Kang Ujang? Ya, semua kan sudah ada kontraknya ya, sudah ada SPK-nya. Tentu yang tahu kontrak kan pihak mitra dengan BGN ya, yang sudah ada kerjasamanya, sistem pembayarannya seperti apa, mereka sudah teken tanda tangan kontrak itu. Dan itu sifatnya kan rahasia, kami tentu tidak tahu. Dan yang memastikan insya Allah semuanya berjalan dengan baik, karena tadi yang mitra pun ingin memastikan menunya baik, lalu juga programnya berjalan dengan lancar. Maka ya negara, pemerintah memastikan pembayarannya pun berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depan semuanya bergotong royong, yang penting itu untuk memastikan kesuksesan program dari Bapak Presiden ini. Ada kekhawatiran lain Bang Kang Ujang, tentu dengan bahan baku, bahan pangan yang diambil tentunya juga menyedot banyak bahan baku pangan dan menyinggung dan juga memicu kenaikan harga. Ini bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan inflasi tidak terganggu juga nanti di kemudian hari dengan adanya bahan baku yang sudah diambil oleh MBG? Ya, kami selalu berpikir positif ya, bahwa ketika petani jeruknya gitu ya, sayurannya itu digunakan untuk MBG, itu kan menjadi sebuah perbaikan bagi para petani. Oleh karena itu dituntut juga untuk kita semua untuk ya berpikir untuk bagaimana menghasilkan produktivitas dalam pertanian kan itu. Itu kan tantangan besar juga bagi kita semua gitu, termasuk saya anak petani untuk menghasilkan produk tani unggulan. Jadi kami ya melihatnya bahwa apapun yang dari kritikan itu menjadi masukan, bahwa sejatinya tidak akan ada inflasi terkait dengan persoalan produk lokal yang digunakan dalam MBG ini. Justru dengan program ini adalah banyak diberdayakannya, banyak kekuatan ekonomi masyarakat kecil yang bisa tumbuh gitu, yang bisa berkontribusi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis ini. Iya, bisa dipastikan begitu ya, harga bahan pangan tidak akan naik pasca ada MBG ini, Kang Ujang? Ya, saya melihat hari ini saja kita lihat nggak ada masalah tuh, nggak ada kenaikan. Bagaimana acaranya sukses, berjalan dengan lancar, bagaimana tadi Pak Julius juga mengatakan semua nyaman gitu ya, baik, dan kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Bang Heranov. Saya juga menarik nih ke Kang Pak Julius. Pak Julius, tentu anak-anak siswa di sekolah Anda berharap ada kedatangan kehadiran dari para kabinet Merah Putih, Pak Menteri misalkan, Pak Prabowo langsung mungkin, atau Pak Wapres. Ada tidak keinginan pribadi anak-anak untuk menunggu kedatangan dari Pak Wapres dan juga Pak Presiden ke sekolah Anda? Kebetulan di sekolah kami sudah dikunjungi Pak Wapres pada hari kedua tanggal 19 November kemarin, Mas. Jadi Pak Wapres langsung hadir di sekolah kami pada uji coba yang hari kedua pada tanggal 19 November kemarin dengan pihak jajaran dari Dinas Pemprov DKI. Jadi sudah hadir, Mas. Ya, mungkin jika berkenan Pak Presiden untuk hadir di Selipi 15 dengan pintu terbuka kami siap, Mas. Apa saja catatan dari Pak Wapres terhadap uji coba kemarin sebelum hari ini ada launching, Pak Julius? Tidak ada catatan, hanya beliau bertanya pada saat hari itu menunya kenapa tidak daging. Jadi waktu itu menunya ayam ya. Jadi pas hari kedua Pak Wapres datang begitu dibuka, beliau bertanya bukan daging, itu aja sih. Itu keinginan dari Pak Wapres, ada daging di sekolah Anda atau bagaimana? Tidak, hanya beliau bertanya aja. Gitu. Tapi sih pada pelaksanaan di hari berikutnya memang menunya ada daging. Kebetulan pas beliau hadir di sekolah kami memang menunya bukan daging, Pak. Ternyata Kang Ujang, Pak Wapres sudah hadir di SDN 15 di saat uji coba MBG, tapi kenapa pemandangan yang tidak kita lihat hari ini di saat launching, di saat kick off, tidak ada Presiden, Wapres yang hadir salah satu titik manapun untuk program MBG ini? Apa kemudian menyebabkan hal ini terjadi, Kang Ujang? Ya tentu Pak Presiden dan Pak Wapres punya pertimbangan ya, itu pertimbangan beliau, dan kami yang jelas di bawah sebagai
prajurit gitu, ingin mensukseskan program-program beliau. Yang jelas, yang pasti kami sungguh-sungguh kami turun ke jalan memastikan program ini betul-betul tereksekusi, terimplementasi dengan baik. Ya tadi dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari ibu-ibu ya wali murid gitu, masyarakat yang tadi saya kunjungi antusiasmenya luar biasa begitu. Dari tentara, dari Pak Kepolisian, semua juga mendukung. Oleh karena itu kami melihat inilah tonggak awal sejarah bahwa bangsa ini harus berubah, bangsa ini harus lebih meningkat baik dalam konteks kesehatannya maupun cara-cara berpikirnya agar memang kita ke depan menjadi negara yang besar, negara maju yang betul-betul diperhitungkan di dunia internasional. Ya, SD 15 LIPI menunggu kehadiran dari Pak Presiden. Ini bagaimana kemudian, apakah ada jadwal khusus yang disempatkan nanti Pak Presiden, Pak Wapres di hari berikutnya, tidak hari ini, untuk mengecek langsung MBG, Kang Ujang? Ya, soal jadwal Pak Presiden tentu beliau sedang kalkulasi mungkin nanti melihat kapan yang tepat, yang cocok untuk bisa berkunjung. Tetapi kita perhatian Pak Presiden dan Pak Wapres terkait dengan program ini terus dipantau ya dengan matang, bahkan Kepala BGN itu selalu lapor gitu perkembangannya terkait dengan program ini. Jadi insya Allah kami semua bekerja keras untuk memastikan program ini betul-betul berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, berjalan dengan sesuai dengan harapan Pak Presiden, ingin menjadikan Indonesia yang sehat, ya, kuat, bermartabat, sehingga betul-betul kita menjadi bangsa yang hebat, begitu, Bang Heranov. Baik, Pak Julius, terakhir bagaimana kemudian harapan dari sekolah SD 15, apakah ini hanya program di awal saja, tidak berlanjut, nanti terjadi potensi seperti itu? Atau bagaimana kemudian harapan khusus bagi Anda terhadap MBG ini, Pak Julius? Ya. Bagi kami pihak sekolah, tentunya program ini bisa berlanjut sampai tuntas ya, Mas. Bukan hanya saat ini, tapi kami berharap program ini terus berkelanjutan dan bukan hanya di sekolah wilayah Selipi saja, mungkin di wilayah lain yang belum terjangkau, mudah-mudahan bisa kejangkau semua, karena memang manfaatnya bagi kami Selipi 15 cukup bermanfaat, cukup kami rasakan itu program ini cukup bermanfaat bagi anak-anak yang biasanya tidak sarapan pagi jadi sarapan. Baik, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, apakah nanti ada potensi diberikan sebuah undang-undang, tidak hanya Perpres? Karena berbicara soal program besar berskala nasional, tentu ini harus dituangkan sebuah undang-undang. Pengawasan cukup ketat loh, Kang Ujang. Terakhir. Ya, nanti kita lihat ya kebijakan politik ke depan dari Pak Presiden dan DPR. Tentu kalau undang-undang itu kan tidak bisa dari Presiden saja, tapi harus dari DPR juga, karena dua pihak yang harus saling mendukung. Ya, mudah-mudahan secara politik ketika program ini ke depan sukses, mudah-mudahan tadi ya secara hukum juga bisa kita perbaiki bersama. Yang pasti yang jelas Pak Presiden ingin memastikan program ini sukses, berjalan dengan aman, lancar, dan menghasilkan anak-anak Indonesia yang cerdas, jadi yang kuat, yang betul-betul bangga dengan Indonesia, dan tadi bisa bersaing di dunia internasional. Insya Allah, mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia agar program ini betul-betul berjalan dengan baik. Baik, ke Pak Julius terakhir, ini singkat saja. Anda memberikan skala berapa? 1 sampai 5. Program ini apakah berhasil atau tidak di hari ini? 1 sampai 5, berapa angka yang diberikan? Pak Julius? 5, Mas. 5? Baik, Anda bahagia tentunya, Kang Ujang ya. Terima kasih. Untuk waktu berdua, ada respon sedikit, Kang Ujang? Cukup? Iya, terima kasih Pak Julius penilaiannya. Baik. CNN juga terima kasih gitu. Ya, Rakyat Indonesia juga terima kasih atas dukungannya. Baik, meskipun apresiasi tentu harus ada evaluasi berikutnya. Terima kasih Pak Iksansius Julius Dwi Kristanto, Kepala SDN 15 LIPI Jakarta, dan juga Kang Ujang Komarudin selaku jubir dari PCO. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Heranov, Pak Julius.